Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul teks akademik dan non-akademik. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARM Hum, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Dwila Hafiz. Perkenalkan, nama saya Abida Nasya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desyuta Ayu Zarina. Nama saya Fazilatunisa. Saya Rizky Kawandanisa. Saya Renata Simanjuntak. Dan saya Randy Radyansa. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang teks akademik dan non-akademik. Teks akademik disebut juga sebagai karya tulis ilmiah yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang benar. Teks akademik ini bersifat ilmiah, berupa pengetahuan dan teoritis, serta tanpa arti praktis secara langsung. Teks akademik ini dapat diperoleh melalui pengamatan, penelitian, peninjauan, dan kepustakaan dalam bidang tertentu. Kemudian pengertian teks non-akademik. Teks non-akademik ialah karya tulis ilmiah yang tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah yang telah menyajikan fakta maupun pribadi. Dalam artian, segala sesuatu di luar yang bersifat hal-hal ilmiah yang tidak selalu terpaku pada teori tertentu. Dan teks non-akademik ini lebih bersifat informasi dan seringkali menggunakan bahasa sehari-hari. Ciri teks akademik. Teks akademik menggunakan ciri-ciri yang pertama menggunakan kalimat simpleks sehingga lebih sederhana. Kemudian kata leksikalnya itu cenderung padat sehingga padat informasi juga. Yang ketiga, banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang keempat, metafora gramatika melalui ungkapan yang inkongruen. Kemudian banyak istilah teknis karena berasal dari kehidupan sehari-hari, bersifat taksonomi dan abstrak. Kemudian, teks akademik juga memanfaatkan proses relasional, bersifat monologis, bentuknya pasif, sehingga cenderung objektif dan juga pastinya faktual. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi mengenai ciri teks non-akademik. Adapun cirinya yaitu yang pertama, struktur kalimatnya rumit. Yang kedua, teksnya tidak terlalu padat informasi. Yang ketiga, kata-kata yang padat ialah struktural. Yang keempat, lebih sedikit menggunakan normalisasi. Yang kelima, lebih sedikit menggunakan metafora gramatika. Yang keenam, istilah teknis lebih sedikit digunakan. Yang ketujuh, cenderung tidak memiliki sifat taksonomi dan lebih konkret. Yang kedelapan, pengacuan pada espora tidak ditunjukkan. Yang kesembilan, tidak mencolok pada salah satu jenis proses. Yang kesepuluh, sifatnya dialogis. Yang ke-11, memberikan tekanan kepada pelaku saat berdialog untuk memunculkan sisi subjektif. Yang ke-12, sering menggunakan kalimat minor. Yang ke-13, sering menggunakan kalimat tak gramatikal. Akademik dan non-akademik. Tujuan teks akademik. Yang pertama, menyampaikan informasi ilmiah. Maksudnya adalah informasi yang didasarkan kepada penelitian, data, dan analisis yang mendalam. Hal ini bisa kita lihat di dalam jurnal ilmiah, makalah penelitian, atau buku akademik. Yang kedua, mendorong terjadinya diskusi. Karena di dalam teks akademik terdapat hipotesis, argumentasi, dan temuan yang didasarkan kepada penelitian, sehingga saat dipresentasikan, terjadilah beberapa perbedaan yang kemudian mendorong terjadinya diskusi. Yang ketiga, mendokumentasikan penelitian. Nah, hal ini bisa kita kaitkan dengan poin nomor 1, karena seperti yang sudah kita ketahui, untuk penulisan jurnal ilmiah, maka penelitian ataupun buku akademik menggunakan teks akademik. Selanjutnya, tujuan teks non-akademik. Yang pertama, menghibur. Teks non-akademik ini biasanya ditulis memang tujuannya untuk menghibur para pembaca. Contohnya seperti cerita, novel, pantun, puisi, ataupun artikel yang berada di dalam majalah.
Yang kedua, menyampaikan informasi umum. Nah, teks non-akademik ini juga berisi informasi teman-teman, tetapi lebih mudah dipahami oleh khalayak banyak. Contohnya seperti berita, blog, atau panduan praktis yang tidak perlu pemahaman mendalam. Menyajikan teks akademik dalam bentuk genre makro. Terbagi atas 4. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku bertujuan untuk memberikan kelebihan dan kelemahan sebuah buku. Yang kedua yaitu proposal. Proposal yaitu suatu susunan rancangan kegiatan atau penelitian. Yang ketiga yaitu laporan. Laporan terbagi atas 2 yaitu laporan kegiatan dan laporan penelitian. Yang keempat, artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi atas 2. Yang pertama itu artikel ilmiah penelitian dan artikel ilmiah konseptual. Contoh teks akademik. Yang pertama ada buku ajar, yaitu buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu. Yang kedua ada diktat, yaitu catatan pelajaran yang dibuat oleh guru untuk persiapan mengajar praktis. Yang ketiga ada jurnal ilmiah, yaitu kumpulan jurnal penelitian. Yang keempat ada artikel konferensi, yaitu mirip dengan jurnal ilmiah tetapi lebih singkat. Yang kelima ada makalah, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang membahas topik tertentu tercangkup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Yang keenam ada esai, yaitu karya tulis yang membahas suatu hal dari sudut pandang penulisnya. Yang ketujuh ada proposal skripsi, adalah suatu usulan penelitian yang akan disusun oleh mahasiswa mengenai bahan penelitian untuk membuat skripsi. Yang kedelapan ada skripsi atau tesis, tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana. Kesembilan ada resensi buku, ialah memberikan penilaian terhadap kualitas suatu buku. Yang kesepuluh ada laporan penelitian, yaitu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat dengan metode penulisan dan sistematika tertentu. Yang ke-11 ada laporan praktikum, bertujuan untuk menyampaikan tujuan dan sasaran alasan praktikum tersebut, kondisi lingkungan, melaporkan kegiatan, dan menjadi penilaian untuk praktikum. Baik, selanjutnya adalah saya yang akan menyampaikan materi tentang contoh teks non-akademik. Yang pertama, ada cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek merupakan karya sastra tulisan yang dikemas secara singkat dan jelas. Yang kedua adalah artikel opini. Artikel opini merupakan gagasan atau ide, bahkan pendapat dari pembuat artikel tersebut. Yang ketiga, ada esai pribadi. Esai pribadi biasanya menuliskan tentang kehidupan kisah seseorang untuk diambil makna ataupun pelajarannya. Yang keempat, ada resensi. Resensi adalah ulasan terhadap suatu karya. Yang kelima, ada berita. Yang keenam, ada panduan atau manual. Yang ketujuh adalah cerita rakyat atau dongeng, karena tidak ada bukti-buktinya serta hanya karangan semata. Selanjutnya, yang kedelapan adalah blog. Blog adalah situs web yang berisi artikel. Kenapa disebut sebagai teks non-akademik? Karena gaya penulisannya yang santai dan personal. Dan yang terakhir, ke-9 adalah wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi antara pewawancara bertanya kepada narasumber.